engkau cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti para ulama dan habaib, mereka yang paling mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar dengan mereka, talaqi. Ya, enggak ada orang yang ahli belajar di YouTube, enggak ada orang yang ahli belajar di Facebook. Ini belajar di Facebook baru menghujat ulama, baru membidiah-bidiahkan ulama habaib. Ya, bahasa Arab pun tak tahu pula. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada yang terpuji kecuali sebenarnya yang terpuji adalah Allah. Sebab segala sesuatu adalah milik Allah. Segala kebaikan adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, Tuhan yang memiliki sekalian jagat raya, yang menciptakan segala-galanya, yang mengatur segala-galanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Kita percaya dan yakin bahwasanya tiada Tuhan, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Tiada yang berhak kita menghinakan diri sehina-hinanya kecuali kepada Allah. Kita mencintainya di atas segala-galanya. Tidak ada yang berhak untuk itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki segala kesempurnaan, maha suci dari segala kekurangan. Kita percaya dan yakin bahwa Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau diutus Allah membawa hidayah, membawa petunjuk di dalam segala urusan kita. Beliau benar, janji-janji beliau menjadi kenyataan. Perkataan beliau terbukti di akhir zaman. Yang tidak ada di zamannya akan terjadi begini dan begini, memang terjadi sebagaimana yang beliau katakan. Beliau dicintai sahabatnya sehingga mereka sibuk menceritakan syama'ilnya. Tidak ada orang yang seperti itu. Semuanya diceritakan sahabatnya, bagaimana wajahnya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana rambutnya, bagaimana matanya, bagaimana giginya, bagaimana. Tidak ada yang seperti itu. Pembohong tidak mungkin dicintai sahabatnya. Ya, pembohong tidak mungkin dikagumi oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Beliau dipuji oleh kawannya dan lawannya. Musuh-musuhnya pun mengakui beliau memang luar biasa. Sami'tu min Sayyidi Muhammad Alawi Al-Maliki alaihi rahmatullah. Aku dengarkan beliau berkata bahwa sebahagian daripada mustasyrikin, orang-orang yang belajar ilmu Islam untuk menghancurkan Islam, mereka mengatakan, sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dudukkan untuk menyelesaikan urusan kita, semua masalah di dunia ini, masalah perang, masalah apa saja, beliau akan menyelesaikannya ketika kita duduk dengannya meminum segelas kopi atau teh manis. Duduk sebentar saja, setengah jam berbicara dengan beliau, asal taat dengan beliau, ini semua dunia akan menjadi aman dan damai. Semua jadi gratis, makan, minum, belajar, berobat, jadi gratis semua. Asalkan dengarkan beliau. Siapa yang ngomong? Yang anti dengan agama ini. Masya Allah, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita jangan meninggalkan agama ini. Ini pekerjaan yang paling mulia. Ini bukti kasih sayang Allah. Ini orang-orang yang disayangi Allah. Ini urusan agama ini. Katanya muridnya Syed Muhammad Alawi, Syed Muhammad Kabir Wali ila, iya itulah beliau. Saya numpang di berkah beliau. Maafkan saya ini banyak aibnya, takban saya ini sebenarnya.
Cuma inilah saking berkahnya guru kita ini, saking berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dipertemukan di sini. Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, zuriatnya, para ahbabnya, kekasihnya, para pembelanya. Ya Allah, tinggikan derajat mereka di dalam surga. Ya Allah, dengan berkah mereka, dengan karamah mereka, dengan kemegahan mereka di sisimu, ya Allah, terimalah kami semua yang hadir ini, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, keluarga kami, orang tua kami, anak turunan kami, ya Allah. Fahamkanlah kami agamamu ini, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang benar-benar belajar agama, mengamalkan agamamu, memperjuangkan agamamu, memikirkan agamamu ini, sehingga kami nanti berkumpul di akhirat berbahagia bersama Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Maha Suci Engkau, tiada ilmu kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, keluarga kami, anak turunan kami. Allahumma la tahrimil jam'a bisababi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja min a'malina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di malam hari yang berbahagia ini kita akan membacakan sebahagian daripada buku-buku yang disusun oleh yang mulia Sultanul Ulama wal Aulia, rajanya para ulama dan rajanya para aulia. Saya katakan begitu, saya pernah datang di majelisnya Abuya alaihi rahmatullah. Saya bawa ulama-ulama besar dari Indonesia, Mbah Marzuki, Mbah Masduki, Mbah Abdullah Faqih Langitan, semua apa namanya, suro ya, NU, itu kan istilahnya top-topnya lah, hadirlah di sana di majelis Abuya. Saya lihat mereka itu seperti anak kecil di hadapan Abuya. Itu Abuya, Abah Faqih alaihi rahmatullah, yang Masya Allah itu kabir min awliyaillah seperti itu. Masya Allah, ihtiram, memuliakan Abuya. Jadi kita belajarlah dari apa yang disusun beliau ini. Semoga niat kita menambah iman dan yakin kita kepada Allah, kepada agama yang mulia ini. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, harta kita, anak turunan kita pembela agama yang sebenarnya. Itu tanda kebahagiaan. Ini orang ini berbahagia apa tidak? Dia pegang agama apa tidak? Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, sungguh dia telah ditunjuki Allah kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi inilah supaya kita datang ini, kita datang dari sana niat ziarah ikhwah fillah, menziarahi saudara kita karena Allah. Ini kita saudara semua karena disebabkan kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berziarah-ziarahan karena Allah, kita saling memberi karena Allah, kita saling tolong menolong, saling mengingatkan karena Allah. Maka wajiblah kita mendapat cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fi wal mutazawirina fi wal mutabadilina fi. Sungguh benar-benar aku cinta, pasti aku mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling berziarah-ziarahan karena Allah. Kenapa datang ziarah sana? Kita mau mendengarkan agama Allah. Kenapa mau kau menggunakan uangmu ini memuliakan agama Allah, mendanai agama Allah, menyelamatkan umat dari kesesatan? Ini di pedalaman ribuan manusia, kata Habib, yang Islam, tapi Islam bagaimana nggak tahu. Kita pergi di sana, kita keluar uang, keluar waktu, kita datang ke sana bukan ada mengambil dunia. Ya Allah, jagalah hati kami ini, ya Allah. Ikhlaskan kami, ya Allah. Kami tidak mampu kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah.
Tafadhal ya Sayyidi, baca supaya kita dengarkan dulu. Kita mengaji langsung dengan Sayyidi Muhammad Alawi. Ini kitab beliau. Apa kata beliau? Coba kita dengarkan. Tafadhal ya Sayyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alam muallif rahimahullah. Rahimahullah. Wa bikum ya Rabbi nafa'na ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa barik Amma alaihi. ba'd. Fa inna Allah ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyah samhah wa dinil qawim. Fabassara bihi ba'dal umma wa kashafa bihi al-ghama wa hada wa kashafa bihi al-ghumma. Wa kashafa Fabassara bihi al-umma. Apa katanya? fabassara bihi ba'dal umma wa kashafa bihi al-ghama. Coba tengok. Mana? Fabassara bihi ba'dal ama wa kashafa bihi al-ghama wa hada bihi min ad-dalalah. Ya. Wa atahul khulqal azim wa qalbas salim. Wa atahu khuluqal azim wa qalbas salim. Ya, kata Abu Ya alaihi rahmatullah, segala puji bagi Allah, semoga salawat dan salam kepada yang paling mulia, yang paling istimewa di antara segala nabi-nabi dan rasul. Itulah nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas sekalian keluarganya, sahabatnya. Adapun sesudah itu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama Islam, membawa agama yang lurus, ya. Maka menjadi melihatlah dengan sebab itu, padahal sebelumnya adalah buta. Terbukalah, tersingkaplah, ya, sesuatu yang tertutup, yang tidak nampak daripada kebaikan. Artinya yang menjadikan kita melihat kebenaran itu benar, yang salah itu salah, itu dengan berkah Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengetahui ini benar, ini tidak benar dengan pintar-pintarnya kita, dengan olahannya kita, dengan ngumpul-ngumpul kita musyawarah tanpa mengikuti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang terjadi fitnah karena umat meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang pejabat yang zalim, datang petugas yang tidak bertanggung jawab, datang pemborong yang membohongi rakyat, datang pedagang yang menipu pembeli, datang anak-anak yang durhaka, istri yang tidak taat pada suaminya, suami yang tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Karena kegelapan, tidak nampak hidayah, tidak nampak kebenaran. Karena kita jauh, tidak sempurna di dalam mengenal, mengikuti baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus beliau datang agama yang lurus, agama yang indah, sehingga nampaklah kebenaran padahal sebelumnya tidak nampak. Terbukalah awan kesesatan padahal sebelumnya kita diselimuti oleh kesesatan. Dan itu bukan di zaman beliau saja, sepanjang zaman. Setiap kita meninggalkan beliau, ya kesesatan, fitnah, tukang santet, sihir, segala macam, hasad dengki berdatangan itu. Makanya inilah kita jangan jauh-jauh dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh daripada ulama, jangan jauh daripada ahlul bait. Ahlu baitil Mustafa tuhuri amanul ardi faddakiri. Itu orang dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang rumahnya, orang dekatnya. Itu biar aman dunia ini ya dengan mereka. Kalau nggak ikut mereka, ikut nafsu, ikut setan, ikut mau-maunya, ikut TV, ikut Facebook, udah tak aman lagi. Menjadi masalah nanti. Para habaib, itu orang rumah.
darahnya lagi, ilmunya lagi, sudah di situ semua. Para ulama yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang loyal, terbukti bagaimana ngomongnya, bagaimana penampilannya. Ini loyal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aman insyaallah. Ikut dia aman. Sebab ruhaninya mereka dari ruhaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanahnya mereka dari barokahnya amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tidak sempurna, tapi sedikit banyaknya di antara mereka itu ada itu. Mereka yang paling suci hatinya, yang paling sayang dengan kita, yang paling tidak memiliki kepentingan. Dia kepentingannya ridho Allah, kebahagiaan kita, keselamatan kita. Tafadhal, bismillah. Wahtassahu bisyafa'atil umma wal maqamil mahmud wat tabjil wat takrim. Ya salam, Allah sallallahu sallam alaihi wa khassahu bisyafa'atil uzma. Allah mengkhususkan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang sangat luar biasa agungnya. Itu nanti di hari kiamat, sebagaimana di Sahih Al-Bukhari. Semua tidak ada yang berani berbicara. Kita ini di saat itu orang menderita, tenggelam di dalam peluhnya, sebagian sampai di kakinya, sampai di dadanya. Ada yang tenggelam di dalam peluhnya. Itu sama-sama di lapangan hari kiamat, tapi semua menerima nasibnya masing-masing. Menurut dosanya, menurut amalannya. Ada yang cuma di kakinya, di mata kaki, ada yang naik lagi. Peluh, ada yang tenggelam di dalam peluhnya. Mereka sudahlah bagaimana ini? Ini Allah tidak ada yang mau mengajak bicara siapapun. Allah biarkan saja. Matahari satu jengkal di atas kepala. Hufatan, uratan, gurlan. Bagaimana ini? Enggak ada yang berani. Oh, kalau begitu kita jumpai Nabi Adam. Tidak berani. Saya tidak berani berbicara. Saya selamat saja hari ini sudah alhamdulillah. Nafsi, nafsi. Saya tidak bisa berbicara ini. Tak berani saya bicara dengan Allah. Itu maqam syafa'atul uzma. Datang kepada Nabi Ibrahim sama juga alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa mengatakan, ini yang bisa bicara hari ini hanya beliau. Enggak ada yang berani bicara. Maka begitu dijumpai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha. Memang inilah tugas saya. Memang ini bagian saya, kata beliau. Nah, sampai katanya beliau ditawarkan untuk memasukkan setengah daripada umatnya ke dalam surga. Kamu pilih yang mana wahai kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini umatmu dimasukkan ke surga atau syafaat? Saya pilih syafaat ya Allah. Karena syafaat bukan setengah, enggak tahu berapa banyak. Yang namanya diizinkan menyelamatkan orang-orang yang mestinya masuk neraka, yang sudah distempel mau menuju saja diselamatkan lagi dengan syafaat. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang ahli dosa besar daripada umatku. Syafaatul uzma. Beliau mukhtassun, dikhususkan Allah. Tidak ada yang memiliki syafaat yang agung ini kecuali beliau. Itu maqamun mahmud, kedudukan yang terpuji. Semua memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ini sudah lama ke neraka juga enggak apa-apa lagi lah. Sudah sakit kali ini. Tolong diberikan ini jalan keluar. Itu hari kiamat nanti, huru-hara hari kiamat. Kecuali orang-orang yang dicintai Allah, mereka tidak ada huru-hara. Mereka tidak ada huru-hara. Yang memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang tidak bisa, membelikan pakaian, menyiapkan rumah untuk orang-orang yang tidak bisa menyewakan rumah, atau dia yang bayar sewanya. Ulaika humul aminuna min ahwali yaumil qiyamah. Mereka itu nanti aman pada hari huru-hara hari kiamat. Jadi syafaatul uzma khusus hanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi sesudahnya kata Sayyidi? Wa inna min ajalli ma yanbaghi ma'rifatahu wa ta'rifahu wa sarfal inayati ilaihi al-kalam fil ulumin nabawiyah wa sifatil muhammadiyah. Di antara perkara yang penting diperhatikan, dipelajari, disampaikan kepada umat, bagaimana kita mengenal
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi itu bagaimana? Sudah belajar belum Nabi itu bagaimana? Sifatnya bagaimana? Sejarahnya bagaimana? Jangan dia lebih tahu sejarahnya pemain bola daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih tahu bintang film, artis, manusia-manusia yang fusak sebagian, yang ahli maksiat, yang tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki harga diri. Itu lebih dia hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sengaja. Kita ini kan diusahakan supaya jauh dari agama Allah. Buat siaran, buat film, buat majalah, buat cerita ringkas, cerita panjang, apa semua. Supaya kamu tidak ingat Allah, tidak kenal Allah, tidak tahu agama, tidak tahu betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menangis karena sayang dengan kita. Menangis, ya ummati, ya Allah, umatku, ya Allah, bagaimana umatku, selamatkan ya Allah. Jadi itu perlu sekali, kata Abuya Sayyidi Muhammad Alawi. Tolonglah perhatikan masalah an-nubuwah, kenabian, iman kepada Nabi. Engkau mengenal Nabi, engkau mengetahui ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana ada kejayaan dunia dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu contoh yang terbaik. Engkau cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti para ulama dan habaib, mereka yang paling mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar dengan mereka. Talaki, ya, enggak ada orang yang ahli belajar di YouTube. Enggak ada orang yang ahli belajar di Facebook. Ini belajar di Facebook baru menghujat ulama, baru membidiah-bidiahkan ulama habaib. Ya, bahasa Arab pun tak tahu pula. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati. Kita memang orang-orang itu dimasukkan di antara kita biar kita ribut, biar kita sibuk, biar penjajah bebas merampas semua kepentingan mereka di antara kita. Makanya ikutkanlah as-sawad al-a'zam. Wa idza ra'aitumul khilafah fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Rawahul Hakim fil Mustadrak an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau kamu lihat ini bilang begini, itu bilang begitu, ikuti mayoritas umat. Mayoritas umat ahlus sunnah wal jamaah. Seperti yang diajarkan abuya-abuya kita, abati-abati kita. Sebelum datang paham sesat, sebelum runtuhnya khilafah Islamiyah. Dulu sewaktu ada khilafah Islamiyah, ada kerajaan-kerajaan Islam. Kaji yang bagaimana yang mereka ajarkan? Kapan datang ini yang membidiah-bidiahkan, mensirik-sirikkan orang ini? Setelah penjajah berkuasa. Dulu mana ada yang seperti itu? Berarti ini kiriman siapa ini? Udah pikir-pikir sendiri aja. Baru tubat 3 hari, ini bidiah, ini sesat, khurafat, la haula wala quwwata illa billah. Maka belajar. Sejarahnya di mana, riwayatnya di mana. Berikan waktu. Orang sekarang menonton TV, main internet berjam-jam, mengaji tak pernah hadir. Bahkan pengajian pun tak ada di kampung mereka. La haula wala quwwata illa billah. Siaran TV, siaran dunia, siaran yang menyesatkan 24 jam. Makanya kita ini bagus dibawakan Habib, kita bergerak. Masuk di kampung, masuk di hutan, masuk kemana-mana kita. Itu lebih penting daripada membangun masjid. Biarkan masjidnya lantai tanah, bocor kalau musim hujan. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang begitu. Beliau sujud wajahnya berlumpur alaihi salatu wassalam. Mungkin ada di sini nanti di kitabnya. Ini sekarang bangun masjid, masya Allah sekian miliar. Tapi umat sesat, umat tidak tahu agama, tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan. Ya, sederhanakan sajalah pembangunan masjid itu seperlunya saja. Kecuali banyak modal kita, ayo nggak apa-apa. Untuk dakwah ini sekian triliun. Untuk pembangunan ada lagi. Oh, bismillah. Itu wibawa kita juga. Masa pula masjid kita ta'ban, sedangkan rumah kita bagus-bagus kan? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, alaihi salatu wassalam.
Ini kita ini beragama seperti ini, bersatu, berbahagia, makan gratis, minum gratis. Apa ini sebabnya ini? Inilah ini sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mau capek masak, enggak ada gajinya. Ada orang yang keluar uangnya, tidak ada balasannya di dunia ini. Karena dulu orang tua kita belajar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu guru-guru kita datang mereka, masuk hutan mereka naik kuda, jalan kaki supaya sampai agama Allah. Sampai mereka hampir mati sebagian kan para sahabat mengembangkan agama. Di tengah padang pasir tidak ada lagi minuman, terpaksa isi perut unta yang ada air di dalam itu yang diambil untuk minum mereka. Bismillah, lanjut. Waqad sannafal ulama bidzalika kutuban katsira ma baina tarikh wa syama'il wa aqwal wa af'al wa ahkam wa ghairi dzalik. Ya, ulama sudah banyak mengarang masalah ini. Pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah omongannya, apakah perbuatannya, apakah waktu berguraunya, apakah waktu marahnya, semua ditulis mereka. Makanya ini tandanya ini utusan Allah, bukan manusia biasa. Mana ada orang yang hormat kali sama bosnya sampai ditulisnya semua. Berapa jumlah ubannya pun mereka tulis juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma beliau. Makanya ketika sejarah Sulhul Hudaybiyah, bagaimana katanya? Ma'aro anna rajula yusallimu nahulakum. Itu tidak mungkin mereka kasih itu. Habis kita semua kota Makkah ini pun nggak bisa. Saya sudah pergi di Kisra, Ambratur Kisra, raja di raja. Pengikutnya, pengawalnya, semua pengikutnya tidak ada yang menghormati dia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi di Romawi, di Eropa, bagaimana raja mereka, raja di raja mereka. Mereka tidak menghormati seperti sahabat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau meludah langsung jatuh di tangan mereka, mereka taruh ke wajah mereka. Ya, ludahnya lebih wangi dari kasturi. Maka datang pula yang kurang sehat akhir zaman. Karena Nabi itu kan manusia. Itu aja ceritanya siang malam. Susah kali dia rasa kalau ada yang hormat Rasulullah. Jangan berlebihan. Siapa yang berlebihan? Buatlah, hormatlah sesukamu, tapi jangan katakan dia Tuhan. Itu aja. Masih kurang hormat lagi, kurang lagi itu. Nah, bagaimana itu perempuan yang dipotong tangannya karena dia menjedekahkan hadiah daripada suaminya? Di dalam kitabnya Imam An-Nabahani, Syawahidul Haq, Istighatsati bi Sayyidil Khalq, ada seorang perempuan istrinya raja, diberikan mahkota sama raja. Nah, ini cantik sekali mahkota ini. Maka ini istri raja, dia mendengarkan orang minta sedekah di luar pagar. Man minkum yataghala fi mahabbati Rasulillah. Dia cara mintanya bukan tolonglah berikan aku sedekah atau pakai dangdutan seperti akhir zaman sekarang. Mau bersedekah pakai dangdutan. La haula wala quwata illa billah. Dia mendengarkan itu tak tahan, dia merasakan rindunya, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kamu siapa yang betul-betul berani menunjukkan memang hebat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ujungnya apa? Bersedekahlah kamu, buktikan kalau kau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kan pada tahu semua, alfiah semua. Ya. Kitanya ini katanya sudah abu yang tak apapun ilmunya ini, la haula wala quwata illa billah. Inilah abuya akhir zaman, maafkanlah. Abuya daripada tidak ada, inilah ini, maafkanlah. Apa yang baik ambillah, apa yang tidak baik ingatkanlah. Kita ini sekedar melaksanakan tugas kita lah, saling mengajak kepada kebaikan. Berikannya. Raja marah, tangannya dipotong. Itu tangannya dia simpan, kata Imam An-Nabahani rahimahullah di kitab Syawahidul Haq. Maka dia memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya man taghalaitu fi mahabbatihi. Wahai Rasulullah yang aku memang berlebih-lebihan mencintaimu. Aku bertawassul padamu ya Rasulullah. Bertawassul denganmu. Itu Nabi kita datang dalam mimpinya, menyatukan kembali tangannya dengan lidahnya, dengan air ludahnya. Maka dia bangun, tangannya sudah menyatu kembali.
Cuma di sini ada putih dia, bekas ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berlebihan. Apa yang berlebihan? Kita ini sudah berlebihan malasnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang betul. Itu yang betul. Termasuk saya yang ngomong ini. Semoga Allah ampunkan kita. Kita ngomong-ngomong begini bukan karena kita sudah hebat, bukan. Kita pingin hebat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngomong kan, yang ngomong Innova pagi sore siang malam ngomong Innova. Udah punya Innova belum? Pingin saja. Dia bicara kelapa sawit, Masya Allah paten kali, ada lahan baru begini begitu. Makanya sudah punya belum? Pingin dia punya. Begitulah kita ini bicara, oh bagaimana aulia Allah, bagaimana hebatnya mereka. Apakah kita sudah? Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tapi kita pingin seperti mereka. Ceritakanlah supaya tambah semangat kita. Jadi ini perlu. Sudah dikarang ulama, kata Abu Yasin Muhammad Alawi. Banyak kita, banyak sekali. Itulah tandanya Nabi kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa ribu halaman kitab dikarang tentang beliau. Belum tamat-tamat lagi sampai hari ini. Sudah berapa juta halaman dikarang kitab untuk menceritakan beliau, menceritakan ilmu beliau, menceritakan fatwa beliau, arahan beliau, dan masih terus lagi dikarang sampai hari ini. Tak habis-habis juga. Udah berapa jam, berapa juta jam pengajian menerangkan ilmu beliau. Tidak habis-habis. Sudah berapa perguruan tinggi, sudah berapa doktor, profesor, sudah berapa mimbar masjid. Tidak habis-habis. Ini utusan Allah. Berpegang teguhlah. Berpegang teguhlah dengan beliau, dengan orang-orang dekat beliau, para ulama, habaib yang mengerti agama Allah ini, yang istiqomah. Di sanalah kejayaan kita dunia akhirat. Ini masalah, ini fitnah, ini semua akan terangkat. Hatman, sama sekali tidak dapat tidak pasti jika kita benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, bismillah, kita lanjutkan sikit lagi. Faminhum al-muqil wal muqsir. Kullun ala mablaghi ilmihi wa miqdari fahmihi. Iya, yang mengarang itu ada yang panjang lebar, ada yang ringkas saja. Ya tergantung bagaimana ilmunya, bagaimana kepahamannya, bagaimana pertimbangannya. Pokoknya itu ulama, ratusan, ribuan mengarang mereka tentang Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku mereka, karangan mereka menjadi barokah, menjadi obat. Masya Allah. Ini ada yang menyusun sholawat Dalailul Khairat, menjadi obat sholawat yang disusunnya itu. Sampai ada pergi masuk Mekah nggak pakai paspor dalail doang. Ada ulama dari Maroko katanya, ini dalail, siang malam pagi sore dalail. Pergi ke Mekah nggak punya paspor. Kawan-kawan pada stempel, keluarkannya dalail, stempel masuk. Pergi haji pulang dia sampai sekarang masih di sana, di rumah anak keturunannya, bahwa dia pergi Mekah nggak ada paspor pakai dalail. Itu berapa kampung yang dilewatinya dari Maroko. Dia bukan di Yordania, di Maroko dia. Sana di dekat Spanyol sana. Berapa banyak yang sakit. Membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah datangkan keajaiban. Sayyidi Ahmad Harun, seorang aulia Allah dari Biladis Syam. Istrinya sakit. Kata dokter, ini harus dioperasi istrimu, penyakit kanker, saraton. Dan ini tidak bisa diobati kecuali di sini, Mustashfa Al-Ameriki, rumah sakit Amerika. Dokter-dokter yang tak beriman banyak juga ikut di situ kerja. Maka dia bicara sama suaminya, wahai suamiku Tuan Syekh, ini hadratukum, ini orang-orang pada datang minta doa di rumah kita. Yang sakit, yang hajat, minta doa kepada antum. Masa saya tidak didoakan? Istrinya antum saya. Masa saya buka aurat nanti di hadapan mereka? Yang kafir-kafir juga mereka. Tolonglah dulu antum juga berdoalah kepada Allah. Urusan kamu itu bukan saya, tapi Rasulullah katanya. Saya tidak bisa, kamu Rasulullah SAW yang uruskan. Baca dalail banyak-banyak katanya. Toyib kata istrinya, sawahan wa masaan. Pagi, sore, petang, pokoknya kosong dalail. Makanya barokah mereka orang-orang tua kita. 1 sholawat, 10 rahmat.
Satu rahmat saja sudah cukup untuk semuanya. Maka datanglah baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, memakai pakaian dokter ahli bedah, membawa itu kopernya, peti apa itu yang alat bedah, alat semua. Sudah, saya yang operasi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, dioperasi beliau. Ah, ini penyakitmu, sudah saya keluarkan. Khair insyaallah. Bangun dia. Saya sudah mimpi begini, wahai Tuhan saya, setelah baca sholawat. Artinya ini loh, tentang beliau ini loh, dalail ini loh, menceritakan kemuliaan beliau, nama-nama beliau, kehebatan beliau, sambil bersolawat mendoakan rahmat untuk beliau. Dan tidak perlu didoakan memang. Solawat itu bukan kita berjasa dengan beliau. Beliaulah yang berjasa mengajarkan kita bersolawat. Ya Rasulullah, terima kasih diajarkan solawat sehingga mendapat rahmat, mendapat ampunan. Beliau tidak perlu didoakan rahmat. Memang beliau rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari ujung rambut, ujung kaki, zahir batin, rahmat Allah. Bukan main-main, lil alamin. Masya Allah, coba bayangkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian jagat raya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kecuali rahmat untuk semua jagat raya. Ini jagat raya, ini pun jagat raya. Masih bilang juga manusia-manusia. Manusia iya, tapi jangan manusianya saja yang kau gembar-gemborkan. Itu soal adab, sama lah dengan kafir-kafir yang tidak beriman. Mana roka illa basharam mithlana. Ya, di Quran. Orang-orang kafir ketika nabi-nabinya datang berdakwah mengajak mereka kepada jalan Allah, in anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kamu itu kan manusia biasa. Jangan lihat manusianya. Jangan lihat manusianya saja. Ia manusia tapi berbeda. Sama dengan kita melihat ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Para habaib yang memiliki fadlun, Allah berikan mereka kelebihan. Jangan kau lihat manusianya saja, maka tidak dapat berkahnya nanti. Sama dengan anaknya kiai, kadang-kadang tidak jadi kiai. Kenapa? Yang dia lihat ayahnya. Sedangkan yang dari jauh-jauh, dia lihat barokah ini, saya harus beradab, saya harus khidmat. Bukan anak kiai yang jadi kiai, orang yang dari balik gunung yang jadi kiai jadinya. Kenapa? Karena anaknya tidak etikot. Yang dia lihat ayahnya. Ini ayah saya, besok juga bisa juganya katanya. Sininya pikirnya. Orang sudah hafal semua matan-matan, sudah baca semua syarah, hasyiah. Dia masih ingat ayahnya saja, sibuk main bola, main badminton. Ya mana jadi? Ya, jadi sudah banyak yang mengarang. Tinggal kita belajarlah kita. Luangkanlah waktu belajar agama Allah, mengajarkan agama Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Habib. Samihuna, saya minta maaf jika ada perkataan yang tidak pada tempatnya, yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Semoga Allah memaafkan kita semua, memberikan waktu yang luang untuk belajar agama Allah, memikirkan agama Allah, menegakkan agama Allah, kita, zuriat kita sampai hari kiamat, sampai kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi azab. Jangan sampai kena azab, jangan sampai kesusahan. Bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.